Halo semuanya, selamat datang di pembahasan part 2 mengenai represi politik dan pembungkaman suara rakyat. Yuk simak terus videonya sebagai pembelajaran untuk kita semua. Dari penjelasan sebelumnya mengenai apa itu represi politik dan pembungkaman suara rakyat, di pembahasan kali ini akan menjelaskan penyebab mengapa hal itu bisa terjadi. Represi politik dan pembungkaman suara rakyat bukan hal yang harus ada, melainkan hal itu merupakan pilihan yang diambil oleh beberapa pihak untuk berbagai alasan. Represi politik dan pembungkaman suara rakyat biasanya tidak dianggap sebagai hal yang positif, justru dianggap sebagai hal yang lebih merugikan pada masyarakat. Tetapi ada beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh pihak-pihak yang mendukungnya. Pemerintah sering berargumen bahwa tindakan represif diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah kekacauan, terutama dalam situasi krisis. 2. Pengendalian oposisi. Dengan membatasi suara oposisi, rezim merasa dapat mencegah ancaman terhadap kekuasaan mereka dan menghindari tantangan terhadap kebijakan yang diambil. 3. Pengelolaan konflik. Dalam masyarakat yang terpecah, pembungkaman suara bisa dianggap sebagai cara untuk mengelola konflik dan mencegah bentrokan antar kelompok. 4. Pemeliharaan citra. Pemerintah mungkin merasa perlu untuk mengendalikan informasi untuk mempertahankan citra positif di mata publik dan internasional. 5. Rasa takut terhadap ancaman. Ancaman nyata atau imajiner seperti terorisme atau separatisme sering digunakan untuk membenarkan tindakan represif. Meskipun alasan-alasan ini mungkin diungkapkan oleh pihak yang berkuasa, banyak kritik yang menekankan bahwa represi hanya akan menghasilkan ketidakpuasan yang lebih besar, menguntungkan pihak-pihak berkuasa dan menghambat perkembangan demokrasi. Represi politik dan pembungkaman suara rakyat juga disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kekuasaan otoriter. Rezim otoriter sering sekali menggunakan represi untuk mempertahankan kekuasaan, menekan oposisi, dan mengontrol narasi publik untuk kepentingan politik. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi, pengangguran, dan krisis sosial dapat memicu protes, sehingga pemerintah yang tidak mampu menangani masalah ini bisa saja merespon dengan tindakan represif kepada masyarakat. Ketakutan akan ancaman stabilitas. Pemerintah mungkin merasa terancam oleh gerakan protes atau perubahan sosial, sehingga merasa perlu mengekang suara rakyat untuk menjaga stabilitas. Kontrol media dan informasi. Sensor terhadap media, pengendalian informasi, dan intimidasi jurnalis bertujuan untuk mencegah penyebaran kritik terhadap pemerintah. Hukum yang mendiskriminasi. Penerapan hukum yang tidak adil dan penegakan yang diskriminatif dapat digunakan untuk membungkam suara rakyat, terutama terhadap kelompok tertentu. Politik identitas dan diskriminasi. Penggunaan politik identitas dapat menciptakan perpecahan di masyarakat, dan pemerintah mungkin menindak suara kelompok yang dianggap berlawanan. Krisis keamanan. Dalam situasi yang dianggap krisis, seperti ancaman terorisme, pemerintah seringkali mengesampingkan kebebasan sipil untuk meningkatkan keamanan. Dari poin-poin di atas, kita bisa mengetahui penyebab adanya represi politik dan pembungkaman suara rakyat, serta melihat hal tersebut bisa bersifat menguntungkan dan juga merugikan. Dalam konteks lebih menguntungkan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, dan bersifat merugikan untuk masyarakat. Namun, pernahkah kita bayangkan apa yang akan terjadi jika dalam suatu negara tidak menerapkan represi politik dan pembungkaman suara rakyat? Akankah hal itu menjadi lebih baik? Berikut beberapa hal yang mungkin terjadi apabila tidak ada represi politik dan pembungkaman suara rakyat. Pertama, adanya peningkatan kebebasan sipil. Kedua, demokrasi yang lebih kuat.
Ketiga, pembangunan sosial yang berkelanjutan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kelima, perubahan sosial yang positif. Keenam, penguatan masyarakat sipil. Untuk setiap orang yang selalu menginginkan kesejahteraan, kedamaian, serta keadilan, akankah represi politik dan pembungkaman suara rakyat ini dihapuskan saja? Dan bisakah hal itu terjadi? Meskipun terdengar mustahil, terutama di negara Indonesia ini, mari berikan harapan untuk represi politik dan pembungkaman suara rakyat bisa dihapuskan untuk bisa mencapai negara demokrasi yang idealis.